kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini- wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ummul Khairina, saya sebagai coach. Dan teman saya, Saya Eti Zahara sebagai coach. oke baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Eti. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Waalaikumsalam Ibu Umul. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Mari duduk di sini kita ngobrol. Baik Bu, terima kasih. Maaf sudah mengganggu. Tidak mengganggu Ibu Umul, santai saja. Ada apa ini Bu? Kelihatannya serius sekali. Iya Bu, belakangan ini saya resah sekali dan ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami. Baiklah Ibu Umul, semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, Ibu Umul, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya. Ketidakdisiplinan seperti apa sampai Ibu Umul ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu jelaskan kejadiannya. Kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya terlambat selalu meminta izin lewat WhatsApp. Memangnya menurut Ibu Umul, apa yang membuat Ibu sering datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu. Anak saya sekarang sudah masuk TK, sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dan mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Terus, menurut Ibu Umul, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak? Saya sadar kalau saya melanggar kedisiplinan, Bu, karena sering terlambat walau sudah izin. Betul sekali Ibu Umul. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memakluminya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur Ibu. Apalagi kita sebagai guru seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Ibu Umul? Betul Ibu Eti, saya memang merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh, begitu. Berarti karena Ibu Umul kurang disiplin, akibat sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dan Ibu Umul resah sebab teguran kepala sekolah kurang diterima ya, karena ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi, menurut Ibu Umul, bagaimana dengan sikap Ibu seperti ini? Saya sadar kalau saya lakukan salah Ibu Eti. Saya seharusnya menerima
Tetapi kemarin saya terbawa emosi sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Ibu Umul lakukan setelah itu untuk menghilangkan keresahan Ibu Umul? Rencana saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau. Lalu, bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Justru itu Ibu Eti, saya juga bingung bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya. Menurut Bu Umul, apa kekuatannya Ibu Umul miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa Bu bangun pagi dan saya juga memiliki kakak yang anaknya juga kebetulan sekolah di TK yang sama dengan anak saya. Saya biasa menitipkan anak saya pada kakak saya. Wah, sangat bagus Ibu. Solusi yang akan dilakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu Umul hadapi. Namun saran saya, Ibu Umul juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ibu Umul. Entah itu berupa barang dan materi semampu Ibu Umul. Yang terpenting tidak menyinggung kakak Ibu Umul. Iya Ibu Eti, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam penyelesaian hal ini. Syukurlah Ibu Umul sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun, sebelum itu saya akan berbicara dengan kakak saya terkait anak saya yang akan saya titipkan kepada kakak saya. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Ibu Umul. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Eti untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya bagi anak-anak siswa kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Ibu Umul. Baiklah Bu, saya izin kembali ke kelas dulu ya. Iya Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, saya sebagai coach dan Ibu Umul sebagai coach. Assalamualaikum, hai Ibu Umul. Apa kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam Ibu Eti. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Ibu Umul, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya ingin bercerita dan curhat sedikit tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Tentu boleh dong Bu. Kebetulan di kelas saya masuk pelajaran agama. Baik Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini loh Ibu Umul, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 55% Bu tiap kelas. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajarkan Bu. Menurut Ibu Eti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu?
Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu, terlalu monoton, terus dominannya saya yang berbicara dan bercerita di depan-depan murid saya. Yang kedua, saya memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, game, supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti di YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah. Mungkin bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, Bu, seperti TikTok, juga Reel di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti TikTok, YouTube, atau video di YouTube, Ibu ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya sih, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan juga laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar, dan eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih ya Ibu Umul atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya Robbal Alamin. Baik, terima kasih, Ibu. Semoga hasil praktik kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.